Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jowo. Tidak terasa sudah bulan Mei, dan bagi yang umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa juga, tapi sebentar lagi juga hari raya. Selamat lebaran ya, selamat Idul Fitri ya. Semoga kita semua juga dilindungi kesehatan dan kita bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri itu, dan berkumpul dengan keluarga semua ya. Keluarganya juga diberi kemudahan, kesehatan, dan juga keuangannya juga tetap sehat ya. Oke, bagaimanakah Capricorn? Oke, general reading untuk Capricorn di bulan Mei. Ada poise, tetap berdiri tegak, even kalian mungkin berat, masih berat mungkin ya. Capricorn ada sesuatu hal di bulan Mei masih harus menjalani kehidupan dengan tegar, dengan kuat, dengan semangat. Di sini ada poise, bagaimana dirimu tetap berdiri meski ibaratnya hanya berdiri dengan kaki satu itu capek gitu ya. Capek, dan mungkin kondisi yang kalian alami juga capek, lelah. Tetapi mau nggak mau harus bisa kuat nih, harus bisa kayak aku tetap tegar nih. Ibaratnya harus bagaimana caranya fire di dalam jiwa ini kamu naikkan terus, jangan sampai kamu nggak semangat. Di kartu lagi ada Page of Wands, ini tentang pekerjaan. Capricorn lagi di sini lagi semangatnya mungkin melakukan sesuatu di dalam hidupnya yang baru, pekerjaan yang mungkin ya masih dia lakukan beberapa bulan yang lalu. Jadi Page of Wands itu sebenarnya biasanya pekerjaan yang masih baru dilakoni gitu ya, sebuah aktivitas yang masih baru kalian lakukan. Jadi bisa jadi 3 minggu lalu, atau 3 bulan yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau bisa jadi Capricorn memang berusaha lagi mengusahakan sesuatu pekerjaan yang baru untuk kehidupannya. Di sini memang yang dibutuhkan adalah tetap semangat, itu makanya ada poise ya. Jadi kamu harus bisa kayak bagaimana caranya tetap semangat gitu loh. Di sini aku melihat Capricorn untuk Mei. Capricorn untuk Mei ini energinya saya merasakan banyak capek, banyak sekali lelah, dan banyak sekali sesuatu hal yang menguras emosi. Di sini ada The Hangman. Kartu sacrifice ini selalu muncul pada saat jadi kalau ada kartu The Hangman itu, ini adalah sebuah bentukan bahwa kamu tuh banyak sekali yang harus untuk menjalani kehidupan kamu, untuk kesuksesan kamu, untuk kemudahan kamu, untuk hidup kamu di masa depan tuh pengorbanan kamu tuh luar biasa yang harus kamu keluarkan. Banyak hal yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai ke sebuah titik yang kamu inginkan. Dan lagi-lagi mungkin Capricorn yang lagi kurang semangat nih, jangan sampai kurang semangat ya, karena memang apapun menuju ke jalan sukses ya, pada saat jalan kita masih belum jalan tol, masih makadam nih jalannya, memang itu pasti sulit dan tidak mudah dan rasanya sakit nih, apalagi nggak pakai alas kaki. Tetapi pada saat kita udah masuk jalan tol, udah proses tuh kamu lewati nih, lewat makadam dulu, lewat jalan yang terjal dulu, baru akhirnya kamu bisa ke jalan tol. Itu memang untuk menuju ke situ tuh prosesnya sangat panjang. Prosesnya adalah butuh keberanian juga, keberanian untuk dirimu mau bisa menerima, untuk bisa menerima pada saat dirimu berjuang keras, merasakan sengsara, merasakan sakit, merasakan kesulitan. Itu butuh keberanian untuk menerima itu. Jadi menerima kesedihan itu juga butuh keberanian, menerima kepedihan atau menerima banyak hal yang ternyata kendala itu tidak mudah. Itu juga butuh keberanian untuk menghadapi itu. Penting sekali keberanian untuk menghadapi kenyataan, hal-hal kenyataan yang tidak mudah di depan mata kita. Jadi harus berani untuk kamu jadi harus kayak faith gitu loh. Kekuatan kamu itu dari jiwa kamu. Apapun yang terjadi aku bisa nih mengatasi, aku bisa. Jadi selalu berikan afirmasi positif terhadap jiwa kamu. Seven of Wands. Meski banyak pengorbanan dan kerjaan mungkin masih baru ibaratnya ya, ada aktivitas yang baru kamu lakukan, ada usaha yang kamu lakukan. Di sini ada Seven of Wands. Tidak perlu khawatir sebenarnya. Bulan Mei ini kayaknya kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan mempunyai hasil yang luar biasa untuk hasil kerjaan kamu. Yang mungkin kamu bayangkan di awal kayaknya sulit nih, bulan Mei ternyata
Tidak sesulit yang kamu bayangkan. Karena di sini ternyata kelihatan ada kartu ini bahwa kamu bisa mengatasinya dengan baik dan bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Di sini adalah recovery. Saat ini kuncinya adalah recovery ya. Recovery adalah sebuah perbaikan ibaratnya. Lagi kayak pekerjaan ini mungkin kelak yang bisa memperbaiki hidup kamu di masa lalu. Atau mungkin hal yang kamu lakukan saat ini akan bisa bagus nanti di masa depan, tahunnya itu seperti itu. Jadi jika yang kamu lakukan adalah aktivitas yang baik, hal yang baik, yang berkah dan halal ya, yang diizinkan oleh Tuhan, juga yang disukai Tuhan, tidak menyalahi aturan Tuhan, lanjutkan ya, jangan takut. Page of Pentacles. Untuk urusan keuangan memang di sini untuk kerjaan kamu hasilnya masih belum wow. Tetapi usaha ini kelak bisa menghasilkan sesuatu yang gede juga. Cuman memang untuk saat ini kamu masih kayak ibaratnya merangkak dulu lah, belum berdiri gitu loh, masih berjuang dulu, merangkak dulu. Di sini ada Nine of Pentacles. Meski merangkak gitu ya, bisa merangkak di awal-awal mungkin kamu merasakan ini hasilnya sedikit, ternyata tidak. Ternyata keuangan kamu menghasilkan sesuatu hal yang kerjaan kamu tuh menghasilkan sesuatu hal yang besar. Rezeki itu ternyata nggak hanya dari situ aja, tetapi ada kayak impactnya dari sekeliling. Jadi mungkin bisa jadi kamu berusaha untuk satu hal, tetapi ternyata mungkin ada seseorang yang menyukai dengan kerjaan kamu, akhirnya orang meminta bantuan kamu untuk melakukan itu, atau jadi kayaknya satu sumber tetapi bisa menghasilkan banyak sumber. Intinya kerjaan kamu itu juga mungkin sudah bisa tampak, atau mungkin di masa depan kerjaan yang kamu lakukan saat ini bisa menghasilkan berbagai sumber untuk dirimu. Ada victim, ada miracle. Nah, jangan merasa jangan merasa kamu merasa kayak kamu yang paling menderita di dunia. Terkadang Capricorn masih ada seperti itu. Jangan merasa kamu yang dikorbankan. Tidak ada seseorang tuh yang dikorbankan because masalahnya orang gitu, seperti sesuatu hal yang terjadi kamu mendapat dampaknya sehingga kamu yang harus mengerjakan. Seperti sebenarnya itu semua itu adalah destiny kamu, takdir kamu. Kehidupan kamu memang yang dikasih Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan merasa kamu dikorbankan, jangan merasa kamu itu menanggung semua beban ini gitu. Jangan sampai ada perasaan seperti itu. Karena jika kamu bisa menghilangkan hal-hal yang ada di pikiran itu, bahwa kamu bisa kayak legowo dengan apapun yang kamu hadapi, enjoy dan menikmati hal-hal yang mungkin kamu nikmati saat ini, kamu hadapi saat ini. Di sini ada miracle. Akan banyak keajaiban yang terjadi di luar ekspektasi kamu. Jadi mungkin dengan kondisi seperti ini, kondisi kehidupan yang masih berjuang banget si Capricorn ini, terkadang kamu memiliki kayak bahwa di depannya nanti begini gitu ya. Hanya mungkin sadarnya kalau aku usaha seperti ini jadinya seperti ini, tetapi ternyata di depannya nanti akan banyak keajaiban yang di luar ekspektasi kamu. So keep positive thinking dan lakukan yang terbaik untuk hidup kamu. Oke, bagaimanakah keuangan untuk Capricorn ya? Keuangan Capricorn ada di sini ada Temperance. Kalau bulan ini keuangan kamu masih stabil ya, masih stabil tuh gini. Mungkin kalian yang tidak stabil, stabil apaan gitu ya. Mungkin yang bagi yang tidak stabil gini, maksudnya itu ada pemasukan, ada meski pengeluaran kamu banyak itu ada jalan aja gitu loh. Di sini ada jalan aja yang kamu inginkan. Jadi apapun yang kamu lakukan itu ada jalan aja, untuk uangnya tuh ada aja yang di luar disangka-sangka gitu. Jadi makanya ada balance. Keuangannya kelihatan balance dan aman meski mungkin pemasukan kamu tidak besar. Sesuai dengan kapasitas masing-masing di sini. Jadi kalau pengeluarannya besar, mungkin pemasukannya juga besar. Kalau pengeluarannya kecil, mungkin pemasukannya kecil. Maksud saya itu seperti itu. Di sini ada Ace of Cups. Untuk keuangan ini ya, dengan keikhlasan kamu, dengan kekuatan kesabaran kamu untuk bisa legowo itu tadi, bisa menghasilkan jalan yang banyak, jalan kemudahan untuk dirimu. Di sini ada Six of Swords. Masa-masa dimana untuk keuangan tuh masih kamu harus banyak menahan diri. Bulan Mei itu banyak menahan diri, banyak yang harus dikerjakan, masih kayak belum bisa kayak hura-hura atau
bukan hura-hura, maksudnya belanja-belanja yang banyak atau beli-beli yang kamu inginkan tuh masih belum bisa. Jadi kayak di sini tuh keuangan kamu tuh masih masa dimana penyembuhan, masa dimana recovery untuk mungkin pernah terjadi sesuatu hal di masa yang lalu, sesuatu sehingga keuangan kamu tuh masih kayak mengembalikan lagi, masih proses dirimu menjalani untuk mengembalikan kestabilan ekonomi kamu. Ada Seven of Swords. Butuh memang strategi yang diperlukan untuk bagaimana dirimu bisa punya keuangan yang baik. Strateginya apa? Pasti ya itu tadi, punya kayak mata pencaharian lebih gitu ya. Oh, tidak ini aja usahaku, atau mungkin usahanya bagaimana nih biar bisa berkualitas. Jadi kamu untuk keuangan kamu juga harus ada strategi biar keuangan kamu itu berkembang dengan baik. Di sini ada Eight of Wands. Urusan kerjaan sangat banyak ya, Capricorn di sini berjejal, kayaknya memang padat banget. Urusan uang ya, yang harus dibayarkan juga padat banget. Dan di sini juga kelihatan mungkin satunya belum diselesaikan nih, satunya lagi datang. Jadi kayak ibaratnya yang dibayar tuh harus banyak banget tiba-tiba di bulan Mei, dan bisa jadi ini pekerjaan kamu juga lumayan banyak, jadi cukup sibuk. Tetapi kalau sedihnya ini yang harus dibayar tiba-tiba banyak di bulan Mei. Datang nih tagihan-tagihan yang mungkin harus terbayar. Atau walaupun tidak tagihan tapi banyak yang harus kalian lakukan lah di bulan ini sehingga mengeluarkan banyak uang gitu. The Devil. Nah, ini jauhkanlah pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam jiwa kamu, jauhkanlah prasangka-prasangka buruk di dalam hidup kamu untuk keuangan, ya khususnya untuk keuangan. Jadi misalnya rezekiku kayaknya sedikit deh bulan ini. Jangan sampai bilang seperti itu Pak Mali. Saya tuh takut banget bilang seperti itu. Saya tuh selalu termasuk orang yang hayal tinggi gitu. Saya selalu bilang, oke, rezekiku pasti bagus bulan ini. Lebih bagus, kehidupanku lebih baik. Even mungkin yang terjadi tidak seperti itu, tetapi seenggaknya itu menghilangkan rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. Seperti kayak, apa ya, ada efek psikologisnya gitu loh. Jadi makanya penting memberikan afirmasi positif terhadap tubuh kita. Dan terkadang biasanya memang apa yang terjadi itu memang, loh kok bisa ya, 1 bulan itu ada kebutuhannya banyak banget, tapi kok bisa sih aku mengatasi masalah. Itulah miracle-nya, keajaiban dari keyakinan kita. Ace of Pentacles. Nah, ini in the end ya. Jadi kalau dirimu bisa positive thinking, ya, di sini the devil dihilangkan, rezekinya gede. Akan banyak hal di luar yang kita pikirkan, di luar kemampuan kita. Ternyata banyaknya tagihan, banyaknya yang harus dibayar, atau banyaknya yang harus dilakukan dengan uang kita, ternyata kita bisa. Karena rezekinya ada. Jadi Tuhan tuh sudah menakar rezeki kalian. Kalau memang butuh kalian itu banyak banget, berarti rezeki kalian juga banyak. Jadi itu yang difikirkan harus hal-hal yang baik ya. Bagaimanakah pesan semesta? Ada creativity. Itu tadi, seperti yang saya bilang bahwa kamu harus terus berkreasi. Kamu harus selalu mengeluarkan kepintaran kamu, kecerdasan kamu, kemampuan kamu harus kamu keluarkan. Jangan tanggung-tanggung. Misalnya kamu punya ide, ini bisa menghasilkan uang, keluarkan. Kamu punya banyak bakat dan punya banyak kemampuan. Dan ada slow but steady, tetapi harus kayak bisa bersabar. Tidak harus kita mengusahakan sekarang, tiba-tiba hasilnya tuh juga sekarang. Enggak, terkadang kita untuk saat ini mungkin berjuang dulu. Seperti kayak kita mau menanam padi itu pastinya harus tanahnya dulu nih digemburin atau gimana. Jadi banyak proses yang harus kamu lakukan. Kamu harus sadar betul hidup itu by proses, dari proses. Tidak ada semuanya yang tiba-tiba dirimu jadi kaya, kecuali kalian memang dapat warisan, dapat lotre, mungkin audzubillah mindzalik. Yang menurut saya lotre itu juga nggak baik, kurang berkah. Itu menurut saya sih. Jangan sampai kalian dapat lotre, tapi kalau dapat warisan oke lah. Karena lotre itu takutnya nggak baik, karena lotre juga kan dari apa ya, seperti itu ya, apa namanya, judi itu ya. Janganlah, kalau bisa nggak bagus untuk kalian juga, nggak berkah. Jadi semoga kalian dapat sesuatu yang berkah, yang instan, it's okay, mungkin warisan itu tadi. Tetapi di sini kelihatan ada ancient wisdom, jadi memang harus kalian harus kayak selalu tetap menanamkan jiwa yang tenang, jiwa yang itu tadi, kebijaksanaan di dalam setiap kamu melakukan sesuatu tuh harus kamu tanamkan untuk diri kamu. Harus tenang, harus
bersabar dan harus yakin juga sama Tuhan, yakin juga sama hidupnya bahwa hidupku tidak seperti ini terus. Hidupku kan ada suatu saat nanti berubah menjadi luar biasa lebih baik daripada sekarang, ya. Mindset tetap yang bisa menggambarkan, mindset kamu tuh bisa menggambarkan takdir kamu. Jadi selalu bikin mindset miliarder. Oke, kelak aku jadi miliarder, aku kelak harus punya ini. Nggak apa-apa, itu bukan khayal, tapi itu seperti memacu adrenalin kita untuk mencapai itu. Makanya memberi afirmasi positif itu sangat penting untuk diri kita, biar itu tadi memacu adrenalin kita untuk bekerja keras. Oh, ini belum nyampe ke sana, harus nyampe ke sana, apalagi yang harus aku lakukan, ya. Semangat untuk bekerja keras ya Capricorn, bekerja keras untuk meraih mimpi kamu, meraih cita-cita kamu untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan membanggakan nanti ya. Oke, ke asmara ya, sorry. Oke. Nomor 1 single. Di sini ada I wish things could be different. Kamu harus cukup bisa menguatkan diri ya. Mungkin kamu memang berharap ada sesuatu hal yang berbeda di bulan Mei ini. Maksudnya berbeda, mungkin yang single segera bisa dapat pacar, dapat jodoh, seperti itu. Dan memang harus kayak, mungkin bulan ini kamu harus masih menguatkan diri untuk menerima hal-hal yang belum terwujud. Dan mungkin fokus dulu terhadap sesuatu hal yang mungkin tentang aktivitas sekarang yang kamu lakukan, biar kamu tidak memikirkan hal-hal yang merasa melo. Mungkin kamu masih lonely ya, aku merasakan yang single ini masih banyak hal yang masih panjang yang harus dia raih ya. Jadi saat ini mungkin kamu harus fokus ke karir atau ke sekolah kamu atau ke kuliah kamu dulu. Jadi biar dirimu bisa, mungkin dengan kamu dikasih sama Tuhan, gak dikasih pacar atau pasangan, biar lebih bisa fokus, jadi bisa cepat untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan kamu gitu loh, nggak keganggu. Jadi ada efek positif di situ. Yang berpacaran ada you were the best thing in my life. Kamu merasa sangat bersyukur ya. Di sini bisa jadi kamu tuh lagi kayak saat ini, hari ini, bulan ini tuh hubungan kalian cukup baik lah. Maksudnya kamu merasa pasangan kamu ini, pacar kamu ini adalah seseorang dikasih Tuhan, seseorang yang luar biasa, dan hubungan kalian juga cukup baik. Cukup bersyukur kalian diberi pacar seperti dia. Yang menikah di sini ada the stars. I love you before you could leave me. Apa yang terjadi dengan yang menikah di sini ya? Sebenarnya ada permasalahan sepertinya di Capricorn ini ya. Ada permasalahan yang mungkin masih mengganjal atau bagaimana, atau ada sesuatu yang mungkin terjadi pernah ada masalah di kalian berdua. Di sini aku merasa sebenarnya kalau ada the star sih nggak ada masalah ya. Cuman mungkin Capricorn merasa ada sesuatu, tiba-tiba kayak inget-inget masa lalu lah, inget-inget masa dimana mungkin pernah disakiti oleh pasangannya gitu ya. King of Swords. Nah, di sini perlu perjuangan yang sangat luar biasa untuk mempertahankan pernikahan kamu, karena pernikahan kamu juga cukup bagus. Di sini pernikahan yang patut dipertahankan, karena ini juga kehidupannya juga lebih bagus ya. Dengan banyaknya cobaan di antara kalian berdua tuh ternyata memberikan kekuatan, memberikan sumber daya di dalam pernikahan kalian tuh cukup bagus. Jadi pernikahan kamu itu memang ujiannya besar. Mungkin pernah kamu merasa ingin berpisah dengan pasangan kamu, pernah gitu, mungkin karena ada ketidaksamaan visi misi. Tetapi sebenarnya di sisi lain, dari perbedaan itu menyatukan kalian tuh benar-benar energinya sama-sama bagusnya, dan kalian tuh bisa sukses kalian berdua kalau kalian bisa bertahan dan saling memahami satu sama lain. Angka keberuntungan di sini ada angka 12 ya, dan mungkin banyak hal yang ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kalau di sini ada Pisces adalah berarti bulan Maret, Februari, Maret. Jadi mungkin bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Berarti bisa jadi angka keberuntungan kamu antara angka 3, 4 dan angka 1 atau angka 2. Di sini banyak, dan bisa jadi ada hal-hal yang di tanggal 12 mungkin ada sesuatu yang baik juga di bulan Mei. Jadi tanggal-tanggal berhubungan dengan 1 dan 2 mungkin bisa menjadi hari-hari keberuntungan kalian. Dan warna keberuntungan saya melihat ada ungu,
untuk bulan Mei ya, biru, ada di sini ada coklat, ada sesuatu yang berhubungan dengan merah bata. Untuk bulan ini jangan pakai merah hati, tapi kalau merah bata it's okay. Merah hati jangan pakai hitam, jangan pakai putih. Jadi itu tadi ya, angka keberuntungan sudah, dan kesehatan kalian. Untuk Capricorn, kesehatannya bulan ini kamu tuh memiliki lemak berlebih. Jadi kalau bisa tuh mungkin dikurangi atau dibikin puasa. Dan di sini kelihatan kolesterolnya juga ada. Saya lihat ada asam urat juga ya. Jadi terkadang capek-capek itu di punggung tuh karena itu. Terus kurang tidur. Kalau bisa istirahatnya dicukupkan. Jangan sampai asam lambungnya naik. Di sini kelihatan punggung dan pundak. Pundak itu kanan kiri itu berat, Mas Yan. Mungkin Capricorn belum bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang terjadi di masa lalu. Dan mengkhawatirkan sesuatu hal yang di masa depan. Seperti itu. Jadi cukup jaga kesehatannya dengan berbahagia ya Capricorn ya. Semoga di bulan Mei adalah menjadi bulan yang sangat luar biasa untuk Capricorn. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.